Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk pertemuan pada kali ini, saya masih membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Tepatnya adalah kerajaan Medang Kamulan. Langsung saja saya tulis di sini ada kerajaan Medang Kamulan. Oke, kerajaan Medang Kamulan. Sebelum lebih lanjut kita akan membahas tentang kerajaan Medang Kamulan, maka yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah tentang letak geografis. Letak geografis serta latar belakang dari keberadaan Medang Kamulan itu sendiri. Yang pertama, Medang Kamulan adalah suatu kerajaan yang terletak di muara Sungai Brantas dengan ibu kotanya berada di Watanmas. Ini tentang keberadaan dari kerajaan Medang Kamulan. Sedangkan kerajaan Medang Kamulan itu sendiri berdiri atau didirikan oleh Empu Sindok. Oleh Empu Sindok. Dan ketika mendirikan kerajaan Medang Kamulan, Empu Sindok di sini berhasil memindahkan pusat kerajaan pusat pemerintahannya, maksudnya pusat pemerintahannya di sini adalah pusat pemerintahan dari Medang Kamulan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasannya apa? Jadi alasannya apa Empu Sindok itu memindahkan pusat pemerintahan Medang Kamulan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas kalian selanjutnya pada materi kerajaan Medang Kamulan ini. Ini tentang letak geografis dan latar belakang dari munculnya kerajaan Medang Kamulan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang prasasti serta berita asing. Berita asing yang menceritakan tentang keberadaan dari kerajaan Medang Kamulan. Mengenai prasasti-prasasti pendukungnya, kita dapat melihat dari beberapa prasasti. Salah satunya adalah prasasti Empu Sindok. Ternyata prasasti Empu Sindok di sini ada di beberapa daerah. Salah satunya ada di Jombang. Ada prasasti Empu Sindok yang dari daerah Bangil. Kemudian juga ada prasasti Empu Sindok yang dekat dengan wilayah Nganjuk. Serta satu lagi adalah prasasti Kalkuta. Jadi prasasti-prasasti ini menceritakan tentang keberadaan dari kerajaan Medang Kamulan yang didirikan oleh Empu Sindok tersebut dengan sempat memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian berita asingnya dapat kita lihat dari India dan dari Cina. Dari India sendiri di sini ternyata sudah ada hubungan persahabatan yang baik dengan kerajaan Kolak. Hubungan dengan kerajaan Kolak.
Ya, Kola itu kerajaan Kola Mandala yang pada waktu itu tujuannya ketika menjalin hubungan baik dengan kerajaan Kola ini adalah untuk membendung dan menghalangi kemajuan kerajaan Medang Kamulan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Kemudian berita dari Cinanya, salah satunya berasal dari catatan dinasti Sung. Oke, di Cina itu banyak sekali dinasti, kurang lebih ada 7 dinasti, salah satunya adalah dinasti Sung ini. Jadi dinasti Sung di sini menerangkan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan kerajaan Sriwijaya sedang terjadi permusuhan hingga akhirnya pada waktu Duta Sriwijaya pulang dari Cina, terpaksa harus tinggal di Campa sampai perang reda. Dan pasukan dari Jawa telah meninggalkan Sriwijaya dan kerajaan Medang Kamulan dapat memajukan pelayaran dan perdagangannya. Itu salah satu isi berita Cina dari India dan dari Cina. Yang selanjutnya, yang poin C, kita akan membahas tentang kehidupan politik. Kehidupan politik. Jadi kehidupan politik itu biasanya menceritakan siapa raja-raja yang pernah memerintah. Yang pernah memerintah di kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, maaf ya. Yang pertama, raja pertama yang pernah memerintah di kerajaan Medang Kamulan seperti yang telah saya jelaskan di awal, yaitu ada Empu Sindok. Berarti di sini raja pertamanya adalah Raja Empu Sindok. Raja Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini menjadi raja pertama di kerajaan Medang Kamulan dengan gelarnya. Nah, karena dia menjadi seorang raja, maka dia memiliki gelar yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Dharma Tunggadewa. Nah, panjang sekali ya kawan ya. Jadi Empu Sindok saat dia menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan, dia bergelar Rakehino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Oke. Isyana. Bukan Isyana Saraswati ya. Isyana. Kemudian raja yang kedua setelah Empu Sindok wafat, maka digantikan oleh Dharma Wangsa Teguh. Oke, ini raja yang kedua. Lah siapa Dharma Wangsa Teguh di sini? Jadi Dharma Wangsa Teguh di sini dia adalah cucunya Empu Sindok. Nah, cucu Empu Sindok. Dan Dharma Wangsa sendiri dia terkenal dengan seorang pemimpin atau seorang raja yang memiliki pandangan politik yang kuat. Raja yang memiliki pandangan politik yang kuat. Dialah cucu dari Empu Sindok. Salah satunya dapat dibuktikan, pandangan politik yang kuat itu dapat dibuktikan ketika Dharma Wangsa Teguh dia memerintah di kerajaan Medang Kamulan. Dharma Wangsa Teguh ini berhasil mengirim tentaranya untuk merebut pusat perdagangan di Selat Malaka. Kita ketahui bahwa sejatinya Selat Malaka itu merupakan
suatu daerah wilayah yang strategis untuk perdagangan. Dan pada masa itu Dharma Wangsa Teguh berhasil untuk mengirim tentaranya merebut perdagangan di Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Tapi saya tulis di sini ya. Dia mengirim tentara di Selat Malaka untuk melawan kerajaan Sriwijaya. Nah, tetapi dalam perlawanannya melawan Sriwijaya, serangan ini mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan. Bahkan kerajaan Sriwijaya melalui kerajaan Murawari. Jadi di sini gagalnya karena apa? Sriwijaya dibantu oleh kerajaan Murawari. Jadi atas kerjasama Murawari dengan kerajaan Sriwijaya, maka kerajaan Murawari itu berhasil untuk melakukan serangan balik menyerang dari kerajaan Medang Kamulan. Saya lanjutkan sebaliknya. Jadi dengan tadi ketika Sriwijaya bersatu dengan kerajaan Murawari, maka dua kerajaan ini berhasil menaklukkan serangan dari Dharma Wangsa Teguh. Akibatnya apa? Akibatnya karena di sini Sriwijaya itu berhasil menaklukkan kerajaan Dharma Wangsa Teguh, maka akhirnya terjadilah peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Pralaya Medang. Peristiwa Pralaya Medang. Dalam artian apa? Nah, dalam artian peristiwa Pralaya Medang ini menyebabkan gugurnya Dharma Wangsa Teguh. Sehingga disebut sebagai peristiwa Pralaya Medang. Karena raja yang kedua, Dharma Wangsa Teguh, beliau sudah wafat, maka Dharma Wangsa Teguh digantikan oleh raja yang ketiga di kerajaan Medang Kamulan. Raja yang ketiga di sini kita kenal dengan rajanya adalah Airlangga. Oke. Jadi kalau kalian pernah mendengar ceritanya, memang Raja Airlangga ini adalah raja yang sangat kuat sehingga namanya diabadikan sebagai salah satu universitas di Indonesia, Universitas Airlangga. Nah, siapa Airlangga di sini? Ternyata Airlangga di sini dia itu adalah keturunan dari Raja Bali, atau tepatnya dia adalah putra Raja Udayana. Lah, Udayana di sini dia adalah Raja Bali yang menikah dengan Mahendradatta. Sehingga lahirlah yang namanya Airlangga. Sedangkan Mahendradatta di sini, dia adalah adik perempuannya. Jadi ada saudara perempuan dari Dharma Wangsa Teguh. Oke, saya lanjutkan. Jadi Airlangga tadi merupakan putra dari Raja Udayana dengan ibunya yang bernama Mahendradatta.
Oke, ketika Airlangga itu menjadi penerus di kerajaan Medang Kamulan, maka di sini Airlangga menikahi putri dari Dharmawangsa Teguh. Putri Dharmawangsa Teguh. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa di sini Airlangga menikahi dari keponakannya sendiri. Jadi menikahi anaknya dari saudara ibunya. Oke. Airlangga menikahi putri Dharmawangsa Teguh. Tetapi ketika terjadinya pernikahan antara Airlangga dan putri Dharmawangsa Teguh di sini, posisinya Medang Kamulan diserang oleh kerajaan Wurawari. Kalau kalian masih ingat, serangan ini nanti mengakibatkan hancurnya kerajaan Medang Kamulan atau terjadinya peristiwa Pralaya Medang. Oke, di depan tadi sudah saya terangkan bahwa sejak Dharmawangsa Teguh itu memerintah di kerajaan Medang Kamulan, terjadilah peristiwa Pralaya Medang yang menyebabkan runtuhnya atau hancurnya kerajaan Medang Kamulan. Nah, bagaimana nasib dari Airlangga di sini? Karena posisinya di sini Medang Kamulan dalam keadaan diserang oleh kerajaan Wurawari, mau tidak mau di sini akhirnya Airlangga untuk mengamankan diri dia harus melarikan diri ke hutan. Karena posisinya diserang oleh Wurawari. Nah, maka di sini Airlangganya melarikan diri ke hutan. Ketika dia melarikan diri ke hutan, dia ditemani seorang pengikut atau seorang tentara yang setia yang bernama Narotama. Pengikut yang setia. Pengikut setia dari Airlangga namanya adalah Narotama yang menemani Airlangga bersembunyi di hutan. Dan setelah merasa keadaan di Medang Kamulan itu membaik, kerajaan Wurawari tidak lagi menyerang dari Medang Kamulan, maka akhirnya Airlangga kembali ke Medang Kamulan dan berhasil menjadi penguasa di Medang Kamulan dengan gelarnya, saya tambah di sini, setelah keadaan Medang Kamulan membaik, maka Airlangga kembali ke Medang Kamulan dan berhasil menjadi penguasa Medang Kamulan dengan gelarnya, gelarnya panjang seperti Empu Sendok tadi, yaitu Rakai Halu Sri Lakeswara Dharma Langga Teguh Ananta Wira Krama Tunggadewa. Oke, gelarnya panjang sekali. Rakehalu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga. Biasanya cuma sampai di situ. Panjangnya Teguh Ananta Wirakrama Tunggadewa. Itu adalah gelar dari Airlangga ketika menjadi raja di
Medang Kamulan. Dan ketika memerintah di Medang Kamulan, Erlangga ini berhasil menjadikan Medang Kamulan sebagai kerajaan yang besar juga. Jadi ketika sempat terjadi yang namanya Pralaya Medang Kamulan hancur, berkat Erlangga, maka akhirnya kerajaan Medang Kamulan kembali membaik lagi. Nah, membaiknya kerajaan Medang Kamulan itu tidak lepas dari usaha-usaha yang dilakukan Erlangga untuk memulihkan keadaan di kerajaan Medang Kamulan. Di sini akan saya tambahi, adapun tindakan-tindakan yang dilakukan Airlangga untuk memulihkan kerajaan Medang Kamulan kurang lebih ada 3. Yang pertama, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh. Jadi pelabuhan Ujung Galuh di sini adalah pelabuhan yang strategis yang dapat digunakan untuk perdagangan. Nah, pelabuhan Ujung Galuh di sini terletak di Sungai Brantas, terletak di muara Sungai Brantas. Kemudian tindakan yang kedua yang dilakukan oleh Erlangga, membangun Waduk Waringin Sapta. Waduk Waringin Sapta di sini fungsinya adalah untuk mencegah banjir. Kemudian tindakan yang ketiga yang dilakukan oleh Erlangga salah satunya adalah membangun jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Oke, ini adalah 3 tindakan yang dilakukan oleh Airlangga untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Medang Kamulan. Kemudian setelah kerajaan Medang Kamulan ini menjadi kerajaan yang jaya, kerajaan yang makmur pada masa Erlangga, maka di sini Erlangga turun tahta dengan cara memberikan tahtanya kepada penerusnya. Karena di sini Erlangga berniat untuk menjadi seorang pendeta. Jadi memilih menjadi seorang pendeta dan meninggalkan dunia politiknya, yaitu dunia kerajaannya. Nah, untuk meninggalkan dunia politiknya dan menginginkan untuk menjadi seorang pendeta, maka tahta kerajaan dari Medang Kamulan diberikan atau diserahkan kepada putri yang lahir dari permaisuri. Jadi anak dari istri pertamanya. Tetapi putri Airlangga dari istri pertama yang diberikan tahta tersebut menolak untuk diberikan tahta dan malah memilih untuk menjadi seorang petapa. Nah, anaknya yang menjadi seorang petapa tersebut, yang memilih untuk menjadi petapa tersebut, dia memiliki gelarnya adalah Ratu Giri Putri. Saya lanjutkan. Jadi tadi setelah Airlangga mencapai masa kejayaan, maka di sini Airlangga berniat untuk menjadi petapa. Ya, menjadi seorang petapa ya.
atau pendeta. Karena Airlangga itu berniat menjadi seorang petapa atau pendeta, maka mau tidak mau tahta dari kerajaan Medang Kamulan, saya singkat Medang Kamulan, itu diserahkan kepada putrinya, putri dari istri pertama, yaitu dari permaisurinya. Oke. Seharusnya tahta diberikan kepada putrinya dari istri pertama. Tapi si putri di sini, ketika putri dari Airlangga yang pertama ini diberikan tahta untuk meneruskan Airlangga, dia menolak. Nah, dia menolak dan lebih memilih untuk menjadi seorang pendeta juga seperti Airlangga. Nah, ketika dia memilih untuk menjadi seorang pendeta, anak dari Airlangga ini gelarnya Ratu Giri Putri. Oke. Maka gagallah Airlangga untuk memberikan tahta kepada anaknya. Oke. Karena gagal, maka tahta selanjutnya dari kerajaan Medang Kamulan yang diperintahkan oleh Airlangga mau tidak mau diserahkan kepada dua orang putra yang terlahir dari selir Airlangga. Oke. Jadi dapat disimpulkan di sini Airlangga mempunyai dua istri. Istri pertama mempunyai seorang putri yang nanti bergelar Ratu Giri Putri. Kemudian istri yang kedua dia memiliki dua orang putra. Nah, dua orang putra inilah nanti yang mendapatkan tahta kerajaan untuk meneruskan Airlangga di Medang Kamulan. Oke. Selanjutnya kerajaan Medang Kamulan sendiri nanti akhirnya terbagi menjadi dua kerajaan. Namanya adalah Kerajaan Jenggala dan satu lagi adalah Kerajaan Panjalu. Nah, di Kerajaan Panjalu ini nanti kita kenal dengan namanya adalah Kerajaan Kediri. Kenapa Airlangga itu membagi dua kekuasaannya untuk Kerajaan Jenggala dan untuk Kerajaan Panjalu? Tujuannya, jadi di sini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perang saudara. Oke. Perang saudara atau perang paragrek. Maka mau tidak mau Airlangga itu harus membagi dua kerajaannya, untuk Jenggala dan untuk Panjalu. Nah, pembagian dua wilayah kerajaan ini tidak lain adalah atas bantuan dari Empu Barada. Ada Empu Barada. Di sini adalah seorang pendeta yang membantu Airlangga membagi dua wilayah kerajaan Medang Kamulan. Oke, akhirnya kerajaan dibagi menjadi dua dengan batas wilayahnya yaitu Gunung Kawi. Jenggala nanti dengan ibu kotanya di Kahuripan. Di sini ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Panjalunya itu ibu kotanya Kediri atau nama lainnya adalah Daha. Oke. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya dapat kita lanjutkan ke Kerajaan Kediri.
Jadi dapat kita simpulkan asal muasal kerajaan Kediri adalah dari kerajaan Medang Kamulan, di mana Erlangga memberikan tahta kerajaannya kepada Jenggala dan Panjalu. Jenggala nanti pusat pemerintahannya atau ibu kotanya itu di Kahuripan, sedangkan Panjalu itu pusat pemerintahannya itu ada di Kediri atau Daha.